Saat ini kita akan berbicara rumah sakit yang bertumbuh dan berkembang. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan merupakan hak daripada setiap orang. Ini tercantum dalam deklarasi WHO, juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, bahwa kesehatan itu adalah hak setiap orang. Kesehatan juga merupakan satu kebutuhan dari masyarakat. Mengapa? Karena dengan sehat ini manusia bisa bekerja, manusia bisa sekolah, manusia bisa melakukan aktivitas. Karena itulah maka kesehatan itu menjadi satu faktor pendorong yang paling utama. Pendorong pergerakan ekonomi, pendorong pergerakan sosial, juga pendorong pergerakan pendidikan. Untuk bisa menjadi sehat, maka perlu fasilitas kesehatan. Dan salah satunya yang akan kita bicara sekarang adalah rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit adalah satu instalasi atau institusi pelayanan kesehatan yang padat dengan kompetensi. Karena di situ ada banyak kompetensi yang bekerja di sana. Dokter juga ada dokter spesialis, kemudian ada perawat, ada bidan, ada apoteker, dan ada kompetensi yang lainnya. Selain itu, rumah sakit juga memerlukan modal yang cukup besar. Karena itu rumah sakit adalah satu institusi yang padat dengan modal. Saat ini perkembangan teknologi kesehatan menjadi sangat cepat, sehingga rumah sakit juga menjadi satu institusi yang padat dengan teknologi. Rumah sakit juga padat dengan regulasi, dengan aturan-aturan. Dan pastinya juga rumah sakit adalah padat dengan permasalahan-permasalahan yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi bagaimanapun juga rumah sakit itu harus bertumbuh dan dia harus berkembang. Untuk bisa bertumbuh dan berkembang perlu manajemen yang baik. Manajer harus mempunyai jiwa entrepreneurship dan dia juga harus punya inovasi untuk bisa mengembangkan rumah sakit. Nah, ini menurut jurnal di Inggris mengatakan bahwa dari 1.000 orang sakit itu ada 800 orang yang tidak berobat atau yang berobat sendiri. Berobat sendiri itu dalam arti dia istirahat misalnya, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berhubungan dengan pengobatan. Dan 327 orangnya mulai mempertimbangkan untuk berobat. Jadi masih mempertimbangkan. Dan dari 217-nya itu mereka mulai mencari klinik, ke puskesmas, atau ke dokter-dokter umum. Dan dari sekian tersebut, 35 orangnya adalah yang pergi ke rumah sakit rawat jalan, poliklinik di rumah sakit, dan 13 orangnya adalah ke UGD. Dan dari sekian orang tersebut, kemungkinannya ada 8 orang yang dirawat di rumah sakit, dan hanya 1 saja yang dirujuk ke rumah sakit pendidikan. Kalau kita lihat di sini, maka berarti ada pada kotak inilah kebutuhan rumah sakit, atau rumah sakit masih dibutuhkan pada keadaan yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat perkembangan rumah sakit di Indonesia. Ini perkembangan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Ini datanya diambil dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Kita lihat perkembangan rumah sakit, ternyata dari tahun ke tahun, dari mulai 2016 sampai 2020, kita lihat tampak perkembangannya itu selalu berkembang, selalu bertumbuh, dan tidak pernah stuck. Ini adalah berdasarkan penyelenggaraan rumah sakit tersebut.
Ya, kita lihat ada rumah sakit yang pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dari TNI Polri juga, atau dari kementerian atau BUMN. Ternyata kita lihat bahwa penyelenggara swasta itu menduduki tempat yang paling tinggi dan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 ada 1.445 rumah sakit yang dikelola swasta dan selebihnya dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga jumlahnya semua ada 2.449. Ini data dari Kementerian Kesehatan sampai dengan akhir tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat berapa sih rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. WHO sudah menghitung bahwa rasio tempat tidur rumah sakit per satu tempat tidur untuk 1.000 penduduk itu rasionya, kalau kita lihat itu adalah untuk Indonesia itu 1,4. Ini adalah rasio per tahun 2020. Jadi dihitung sebetulnya rasio tempat tidur per 100 penduduk di Indonesia itu 1,4. Nah, kalau kita lihat ini data 1,4, maka yang sudah melewati 1,4 ini sebenarnya sudah banyak di beberapa daerah. Contohnya DKI Jakarta itu sudah 3,1. Artinya apa? Pertumbuhan rumah sakit di sana cukup besar. Tetapi ternyata ada 3 daerah, 3 provinsi yang rupanya masih di bawah 1,4. Ya, seperti misalnya masih banyak daerah-daerah yang penduduk rasio tempat tidur per 1.000 penduduknya itu adalah kurang dari 1,4. Dan ini menjadi peluang apabila kita mau membuat atau menyelenggarakan sebuah rumah sakit. Nah, ini rasio tadi tempat tidur per 1.000 penduduk. Ya, jadi kalau kita lihat rasionya juga meningkat, ini disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia. Nah, kalau kita lihat jumlah rumah sakit menurut kelasnya. Jadi ternyata rumah sakit kelas A itu hanya 2% dari seluruh rumah sakit yang ada. Dan sebagian besar itu adalah kelas C, yaitu 51,9%. Selebihnya kelas B dan kelas D. Nah, kita lihat kalau kita lihat dari pertumbuhan pendapatan rumah sakit Q3 tahun 2021. Ini diambil dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan kelompok rumah sakit yang sudah TBK, ya, yang sudah jual saham. Ternyata kalau kita lihat pendapatannya dari pendapatan Q3 tahun 2020 ke Q3 2021 itu semuanya meningkat. Ya. Nah, kalau kita lihat perubahan year on year-nya itu cukup signifikan. SJK ini 1.140%. Jadi terlihat bahwa semuanya ini yang tadinya negatif pun menjadi positif, dan positifnya cukup bagus. Ini menunjukkan bahwa mempunyai perspektif yang cukup bagus dilihat dari pendapatan rumah sakit pada tahun 2021. Nah, sekarang kalau kita lihat pembiayaan kesehatan di rumah sakit berdasarkan sekarang kan di Indonesia ini kan sudah mulai digalakkan dengan jaminan kesehatan nasional. Jadi ini dihubungkan dengan jaminan kesehatan nasional. Kita lihat ada 2 parameter yang kita ukur, yaitu kemampuan membayar dan kemauan membayar. Mungkin orang itu mampu membayar, tapi dia tidak mau membayar. Tapi ada juga orang yang dia tidak mampu membayar sebetulnya, tapi sebenarnya dia punya kemauan yang cukup besar untuk membayar kalau dia sakit.
Nah, kita lihat apabila orang tersebut, kelompok orang tersebut dia punya kemampuan untuk membayar dan dia juga mau membayar, maka sebetulnya ini peluang untuk dilakukan iur bayar dengan JKN. Tetapi apabila kemampuan membayarnya kurang, tetapi dia mempunyai kemauan untuk membayar, maka dia bisa ikut JKN yang non PBI. Kalau dia kelompok orang tersebut dia punya kemampuan, artinya dia mampu untuk membayar, tetapi dia tidak mau membayar sendiri kalau dia sakit, maka dia bisa ikut JKN yang non PBI, juga ikut asuransi kesehatan tambahan. Sehingga biaya kekurangan biaya dari JKN ini bisa di-cover oleh asuransi kesehatan tambahan. Nah, apabila dia tidak mampu membayar, juga tidak mau membayar, ya ini adalah kelompok JKN yang PBI. Nah, ini perkembangan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dari tahun 2014 sampai 2020. Ternyata selalu meningkat. Bagaimana dengan targetnya? Nah, kalau kita lihat bahwa pada tahun 2020 ditargetkan adalah 96,8 dan capaiannya 96,2. Artinya masih belum tercapai 100%, tapi ini sudah mendekati berapa? 98%, ya, artinya sudah cukup bagus. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara penyakit dengan pembiayaan. Ini data ya, dari Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan sampai realisasi sampai Desember 2020. Kita lihat, ini adalah untuk penyakit-penyakit katastropik, penyakit-penyakit yang memerlukan pembiayaan besar dan penyakit-penyakit kronis. Kita lihat dari yang paling tinggi penyakitnya, paling banyak jumlah kasusnya itu 11.592.990 kasus jantung dengan pembiayaan sekitar 8,3 T. Kalau dihitung biaya per kasusnya 715.635. Ini untuk biaya jantung apabila dia di-cover oleh BPJS. Kemudian yang kedua adalah cancer. Itu jumlah kasusnya 2.294.114 dengan total pembiayaan 3 triliun. Jadi kalau dihitung per kasusnya ada 1,3 juta. Stroke jumlahnya makin sedikit. Nah, ini kita lihat. Kalau kita lihat rata-rata pembiayaan per kasusnya, ternyata yang paling tinggi adalah hemofilia. Hemofilia per kasus adalah 5.937.919. Sementara kalau kita lihat jantung, jumlahnya banyak, tetapi rata-rata pembiayaan per kasusnya relatif paling rendah dari 8 penyakit katastropik ini. Dia hanya 7.115.635. Nah, kita lihat di rumah sakit. Bahwa rumah sakit sekarang itu harus berorientasi kepada patient safety. Rumah sakit juga harus berorientasi kepada human resource safety, kepada lingkungannya, juga pengelolaan keuangannya harus aman, dan juga aset rumah sakitnya harus aman. Nah, ini sangat dimungkinkan apabila dia mempunyai hospital balance yang baik, mempunyai clinical pathway yang baik, dengan atau clinical practice guideline yang baik, kemudian dia mempunyai sistem maintenance dan development yang baik, juga mempunyai kalkulasi perhitungan keuangan yang baik. Dan ini semua memerlukan manajemen dan human resource yang baik. Tanpa
ini yang baik, tata manajemen yang baik, maka kemungkinan terjadi kerugian sangat besar untuk rumah sakit. Sekarang kita lihat human resource safety. Sumber daya manusia di rumah sakit sebetulnya adalah aset rumah sakit. Dia terdiri dari berbagai kompetensi, dan untuk bisa menghasilkannya memerlukan waktu dan biaya yang mahal. SDM yang baru lulus itu tidak siap pakai. Dia perlu pelatihan, dia perlu pengalaman. Karena itu, untuk bisa menjadi SDM yang berkompetensi baik, dia memerlukan waktu yang cukup lama. Dan ini harus diperhitungkan oleh rumah sakit. Jangan sampai rumah SDM itu harus diperhitungkan sebagai aset rumah sakit. Dan kita juga tahu bahwa human resource ini adalah diatur oleh perundang-undangan. Dan ini menjadi tanggung jawab buat rumah sakit. Ini adalah aset yang paling besar untuk sebuah rumah sakit. Nah, financial safety. Kita harus memperhitungkan bagaimana dengan excess inventory-nya. Ketersediaan material-material yang ada. Kita harus bisa menghitung unit cost, jangan sampai terjadi kerugian dari perhitungan unit cost. Kita juga harus tahu operational waste-nya. Kesia-siaan dari apa yang harus dilakukan sebagai biaya operasional. Fraud. Untuk BPJS ada claim pending, ada dispute claim. Juga kita harus memikirkan adanya resiko dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Tingkat suku bunga juga harus dipikirkan adalah kemungkinan terjadinya krisis moneter di dunia yang berdampak pada krisis moneter di Indonesia. Ini harus dikelola dengan baik. Supaya kita bisa mengelola ini, agar kita dengan mengelola ini dengan baik, maka diharapkan faktor keuangan tidak lagi menjadi beban bagi rumah sakit. Nah, dengan adanya perkembangan, kemajuan teknologi, perubahan sosial budaya, dan sebagainya, dan terutama adalah adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, pengetahuan kedokteran dan teknologi kedokteran yang makin baik, dan juga dengan adanya mulai dilakukannya digitalisasi dalam kesehatan. Tapi di samping itu, rumah sakit juga mempunyai beban untuk keselamatan pasien, keselamatan SDM, tenaga kesehatannya, keselamatan lingkungan, dan keselamatan asetnya. Maka rumah sakit atau manajemen rumah sakit harus mulai berpikir lain atau berpikir mempunyai paradigma yang berbeda. Harus mulai terjadi perubahan paradigma dalam mengelola sebuah rumah sakit. Rumah sakit harus bisa dikelola secara sosio-ekonomi. Kalau dulu mungkin rumah sakit itu masih berorientasi sosialnya lebih besar. Tapi sekarang harus mulai berpikir masalah sosioekonomi. Rumah sakit juga sudah mulai memikirkan telemedicine. Karena dengan telemedicine ini bisa terjadi pemotongan biaya rumah sakit yang cukup besar. Robotik harus mulai dipikirkan. Untuk hal-hal tertentu, robotik sudah bisa dilakukan. Kita sudah mulai mengembangkan tradisional medicine. Sumber daya alam Indonesia harus kita sudah mulai bisa kelola untuk sesuatu yang dalam bidang kesehatan. Karena ternyata bahan baku dari tradisional medicine ini melimpah dan tentunya dengan harga yang relatif lebih murah. Kita sudah mulai memikirkan medical grooming. Harus mulai berpikir tidak lagi cara berpikir yang secara konvensional. Kita sudah mulai memikirkan medicotainment. Kita sudah mulai memikirkan medical gym.
Ini semua adalah upaya-upaya preventif dan promotif kita. Dan juga kita sudah mulai memikirkan medical wellness tourism. Karena ternyata Indonesia ini adalah salah satu negara tujuan wisata dunia. Dan kita bisa mengembangkan ini, memadukan menjadi medical wellness tourism. Rumah sakit harus mulai berpikir lain daripada yang klasik. Sudah mulai mengubah paradigma cara berpikir manajemen rumah sakit. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kita semua.